Ini berkaitan dengan ridha sama Allah ya. Raditu billahi rabbah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan. Keridhaan ini tadi kita bicara keridhaan dengan takdir Allah dan hukum Allah. Ada hukum Allah mungkin yang berat buat para wanita. Contoh warisan. Ketika bagi waris, yang laki dapat 1, dia dapat setengahnya. Di sini dituntut dia ridho dengan hukum Allah dan ridho dengan takdir Allah. Ya sudah. Pernikahan. Dia ridho bahwa Allah telah membolehkan laki-laki menikah lebih dari 1. Dengan batasan 4. Laki-laki ada batasannya. Engkau mungkin, nih laki-laki punya uang 1 triliun. Dia bisa menikah dengan 100 wanita mungkin. Mampu dia umpamanya. Tapi dia tahu nggak boleh. Sang laki pun harus ridho dengan ketentuan Allah. Batasannya cuma 4. Itu kalau mampu berlaku adil. Kalau nggak 1. Syariatnya kayak gitu. Bukan syariat tanpa bersyarat. Ini syariat bersyarat. Dia harus nerima. Dengan catatan dia mampu berlaku adil dan ada tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Baik. Kembali kepada pokok permasalahan tadi. Bagaimana sikap istri ketika suaminya mau nikah yang ketiga. Mungkin dia nanti yang keempat umpamanya. Lalu dia mengatakan bagaimana kalau anak akan menjalani rumah tangga ini hanya karena mau beribadah kepada Allah. Anak nggak mau cinta lagi sama dia. Ketahuilah, yang suaminya beristri 1, belum tentu istrinya cinta sama suami. Belum tentu. Bahkan Umar bin Khattab ya. Ketika datang seorang perempuan yang dipaksa oleh suaminya untuk terus terang. Suaminya tanya, engkau cinta sama aku enggak? Tanya. Demi Allah aku meminta kepadamu untuk terus terang. Engkau cinta enggak sama aku? Kata istrinya enggak. Enggak cinta. Akhirnya laporlah suami ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena perempuan-perempuan yang dia nikahin rata-rata gugat cerai. Gara-gara memang tuh perempuan ngomong gak cinta. Males lah suami mau melanjutkan pernikahan dengan istri yang tidak mencintainya. Akhirnya dipanggillah si istri ini. Ditanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Engkau yang terus terang mengatakan tidak cinta sama suamimu. Kata istrinya, ya Amirul Mukminin, innahu nasyadani billah. Afa akdzib? Dia itu minta aku terus terang dengan nama Allah. Masa aku mau bohong? Kata Umar, bohong gak apa-apa. Ini termasuk bohong yang diperbolehkan dalam rumah tangga. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu sedikit, kata Umar. Terus kenapa orang-orang bertahan? Umar ingin menjelaskan. Kalau selalu ada cinta, lalu kalau nggak ada cinta cerai, maka berantakan semua rumah ini. Orang harus paham prinsip berumah tangga itu nggak harus dengan cinta. Nggak ada cinta cerai. Aku udah nggak suka sama dia, cerai. Nggak kayak gitu. Terus kenapa masih bertahan? Fa innan nas yata'amaluna bil ihsan wal islam. Orang itu bermuamalah dengan keluarganya atas dasar Islam. Atas dasar perintah Allah untuk berbuat baik. Seperti yang kau katakan tadi. Atas dasar kau beribadah kepada Allah. Cukup itu. Engkau nggak diwajibkan mencintai suamimu, enggak. Suami juga apakah harus cinta sama istrinya? Enggak juga. Allah bahkan mengatakan di surat An-Nisa ayat 19 Allah katakan fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama istri kalian, ceraikan? Enggak, sabar. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Boleh jadi yang kau benci kau enggak suka. Di situ jadikan kebaikan yang banyak. Inilah seorang istri, enggak suka suaminya poligami dia. Boleh jadi di situ ada kebaikan yang banyak. Maka niatkan beribadah kepada Allah, cukup. Cukup. Makanya Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Enggak selalu ada cinta. Biasanya kalau baru menikah cinta sayang. Setelah itu ada kesian kadang-kala. Kesian sama anak-anak. Sayanglah mau pisah lah. Enggak tahu juga aku. Yang penting aku niatkan beribadah. Iya. Ini solusi yang terindah.
Hanya saja engkau tetap harus menerima takdir Allah. Karena kalau engkau tidak menerima takdir Allah, kalau itu terjadi, engkau akan menderita. Ana jelaskan kemarin bahwasanya kalau kita memegang ini, kita pegang ya. Mungkin 1 menit anak kuat. 2 menit kuat, 5 menit. Tapi 1 jam anak pegang ini, kemeng tangan anak. 1 hari masuk rumah sakit. Terus gimana kalau ini sebuah masalah yang kita hadapi? Yang kau letakkan masalah itu. Udah letakkan. Lanjutkan kehidupan ini. Bismillah. Makanya tadi kita baca di surat Al-Hadid ayat 20-21. Kehidupan dunia itu kesenangan palsu. Sekarang yang mungkin senang, alhamdulillah suamiku nggak poligami, istrinya 1, palsu kesenangan dunia itu. Istri Nabi 9. Emangnya kurang apa? Banyak perempuan ketika suaminya poligami, aku itu kurang apa gitu loh. Aisyah itu kurang apa? Gadis, cantik, anaknya Abu Bakar, pinter. Kurang apa? Tambahin lagi Hafsah, tambahin lagi putrinya Umar, tambahin lagi Ummu Habibah, putrinya Abu Sufyan, tambahin lagi Zainab bintu Jahsh, tambah lagi. Emangnya kurang apa? Bukan masalah kurang. Tapi inilah kehidupan. Kita jalanin. Ada syariat, ada takdir. Ketika dia melakukan sesuatu yang bukan dibenci sama Allah, kau terima. Berat, ya. Semuanya berat. Sholat pun berat. Kenapa banyak orang nggak sholat? Berat sholat. Tapi apa kemudian dibolehkan? Oh, kalau berat udah jangan dikerjain. Wajib dikerjain kalau itu perintah yang wajib. Tapi kalau itu perintah yang anjuran, ya anjuran aja, tafadhol. Kalau itu perintah bersyarat, yang punya syarat dan mau tafadhol. Tapi intinya tatkala terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, suaminya nikah yang ketiga, suaminya nikah yang keempat, kau katakan raditu billahi rabba. Bukan ridho sama suaminya, enggak. Ridho sama Allah. Dan kau perlu menghibur diri ya, kadang-kadang menghibur diri dengan apa? Kau lihatlah istri-istri Nabi. Bagaimana mereka, dia baru dapat malam setiap 9 malam. Sebulan cuma 3 kali. Tapi ketika melihat hal itu biasanya oh, alhamdulillah. Yang selain Nabi cuma 4. Artinya. Gak mampu. Laki-laki lebih dari itu gak mampu. Wanita juga gak mampu. Nabi, karena Nabi SAW, Allah kasih kelebihan. Dan itu satu hal yang khusus buat beliau. Dan istri-istri Nabi pun Allah kasih kekuatan mereka. Tapi kalau orang biasa, 4 maksimal. Gak mampu. Bukan gak mampu, kok gak mau. Semua orang itu gak mau dengan yang susah. Maunya yang enak-enak. Tapi ketahuilah yang terjadi itu bukan yang kita mau. Tapi yang terjadi itu yang Allah kehendaki dan sudah diukur dengan kekuatan. Sudah diukur. Seperti obat dari dokter itu sudah ada resepnya. Udah sesuai. Engkau mampu. Kalau gak mampu Allah gak akan kasih. Jadi selama yang terjadi adalah sesuatu yang dengan syariat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuanmu. Jangan jadi orang yang lemah. Tapi ketika engkau merasa lemah, minta tolong sama Allah SWT. Ingat, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Engkau baca pagi dan petang. Engkau akan merasakan nikmatnya beriman. Ya kalau ujiannya itulah ujian kehidupan. Tapi hanya sementara. Barakallahu fikna.